Halo Sobat Historian, bertemu lagi di segmen dari Sabang sampai Merauke. Setelah sebelumnya kita membahas Sumatera Utara, sekarang kita bakal bahas soal tetangganya lagi yaitu Sumatera Barat. Mulai dari sejarah, fakta, sampai ke tempat-tempat wisatanya. Pertama kita bahas sejarah dan politiknya. Kalian ingat di episode sebelumnya kita ngejelasin soal Provinsi Sumatera? Sumatera Barat ini juga sebelumnya adalah bagian dari Sumatera Tengah, yang kemudian pas 1957 Sumatera Tengah dipecah jadi Sumatera Barat, Provinsi Riau, dan Provinsi Jambi. Sebelumnya ibu kota Provinsi Sumbar ini berada di Bukit Tinggi, sampai pas tahun 1958 dipindah ke Padang. Sistem pemerintahan terkecil di tingkatan desa menggunakan nama nagari, dan menganut adat sebagai pengatur kehidupan anggotanya. Pemimpin nagari ini disebutnya wali nagari yang dibantu oleh sekretaris nagari atau setnak dan beberapa PNS. Next kita bahas geografi. Sumbar ini punya luas daratan 42,297 km persegi, tapi hampir setengahnya itu masih ditutupi hutan lindung. Ada 29 gunung yang tersebar di 7 kabupaten dengan gunung tertingginya yaitu Gunung Kerinci. Di Sumbar juga ada danau kedua terluas di Sumatera yaitu Danau Singkarak. Ada juga Danau Talang dan Danau Kembar di Kabupaten Solok. Karena tadi kita sebutkan bahwa hampir setengah luas provinsi ini masih ditutupi hutan lindung dan hutan tropis alami. Berbagai spesies langka flora dan fauna masih dapat dijumpai, seperti Rafflesia arnoldi atau bunga bangkai yang juga bunga terbesar di dunia, harimau Sumatera, siamang, tapir, rusa, beruang, dan berbagai jenis burung dan kupu-kupu. Ada 2 taman nasional di provinsi ini, yaitu Taman Nasional Siberut yang ada di Pulau Siberut, dan Taman Nasional Kerinci Sebelat yang membentang di 4 provinsi termasuk Sumbar, Jambi, Bengkulu, dan Sumatera Selatan. Selain 2 taman nasional tadi, ada juga beberapa cagar alam termasuk Cagar Alam Rimbo Panti, Lembah Anai, Batang Palupo, Air Putih, Lembah Harau, Beringin Sakti, dan Taman Raya Bung Hatta. Selanjutnya demografi. Dengan penduduk mencapai 5,5 juta yang terbagi di 19 kabupaten dan kota di mana hampir 98% penduduknya beragama Islam. Mayoritas penduduk Sumatera ini merupakan suku Minangkabau sejumlah 87% dari populasi. Sisanya merupakan Batak, Jawa, Mentawai, Melayu, Nias, Sunda, Tionghoa, dan suku lainnya. Karena suku mayoritasnya itu Minangkabau, bahasa mayoritas yang digunakan sehari-harinya pun bahasa Minangkabau. Tapi di luar itu, ada juga bahasa Batak dan Mentawai yang tersebar di kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Lanjut ke seni dan budaya. Alat-alat musik dari Sumatera Barat ada saluang, bansi, talempong, rabab, pupuik, serunai, dan gandang tabuik. Ada juga saluang jodendang, yaitu cerita berlagu yang diiringi saluang yang dikenal juga dengan nama si Jobang. Untuk tari tradisional, secara garis besar seni tari dari Sumatera Barat adalah dari adat dan budaya etnis Minangkabau dan Mentawai termasuk tari pasambahan, tari piring, tari payung, dan tari indang. Ada juga tarian yang dipadukan dengan seni bela diri yang disebut randai. Sedangkan di Mentawai ada tari yang namanya Turuk Langgai. Ini adalah tarian khas Mentawai yang mencerminkan tentang perilaku hewan. Untuk rumah adat pastinya yang paling kita kenal itu rumah gadang dengan atapnya yang menjadi ciri khas, menonjol seperti tanduk kerbau. Sementara di etnis Mentawai rumah adatnya disebut uma. Untuk senjata tradisionalnya ada keris dan kerambit yang kita semua pasti tahu. Selanjutnya mari kita bahas fakta-fakta tentang Sumatera Barat. Yang pertama ada jam gadang. Jam gadang ini merupakan ikon paling mencolok di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Monumen ini adalah hadiah Ratu Wilhelmina dari Belanda yang dikonstruksi oleh arsitek asli Minang. Jam ini punya mesin langka yang hanya diproduksi 2 unit saja di dunia, dan ternyata mesin keduanya itu digunakan di Big Ben Inggris loh. Yang kedua ada ciri khas arsitekturnya. Salah satu fitur umum bangunan tradisional khas Sumatera Barat adalah atap yang meruncing ke atas menyerupai tanduk kerbau.
Ini adalah ciri khas arsitektur Minangkabau yang berbeda dari yang lain dan sangat dibanggakan oleh masyarakat Minang. Rumah adat yang terkenal dengan nama Rumah Gadang merupakan perwujudan budaya Minangkabau yang tetap dilestarikan. Rumah Gadang berfungsi bukan hanya sebagai tempat tinggal, melainkan juga tempat pelaksanaan upacara adat dan bermusyawarah. Yang ketiga ada Pacu Jawi. Kalau di Madura ada karapan sapi, di Sumatera Barat ada Pacu Jawi, yaitu festival balapan sapi khas masyarakat Minang di Kabupaten Tanah Datar. Berbeda dari karapan sapi yang menggunakan arena di tanah yang datar dan kering, Pacu Jawi dilakukan di sawah yang basah atau berlumpur. Yang keempat, ternyata Sumatera Barat adalah tempat dari suku tertua di Indonesia. Selama ini, Sumatera Barat umumnya selalu dikaitkan dengan suku dan budaya Minang. Padahal, ada komunitas etnis lain tinggal di suatu daerah yang juga masuk ke dalam Provinsi Sumatera Barat. Nama komunitas tersebut adalah suku Mentawai yang hidup di Kepulauan Mentawai, khususnya Pulau Siberut. Peneliti meyakini bahwa nenek moyang suku ini tiba di Kepulauan Mentawai pada sekitar 500 hingga 2000 tahun sebelum Masehi. Sehingga muncul anggapan bahwa suku Mentawai merupakan salah satu suku tertua di Sumatera. Yang kelima, Taman Nasional terbesar di Sumatera. Sebagai taman nasional terbesar di Sumatera, Taman Nasional Kerinci Sebelat berperan dalam melindungi beragam flora dan fauna endemik, seperti harimau Sumatera, gajah Sumatera, bunga bangkai raksasa, dan yang tidak asing lagi, Rafflesia arnoldii. Taman Nasional Kerinci Sebelat memiliki banyak sekali suaka marga satwa, hutan lindung, dan cagar alam yang tersebar di beberapa provinsi, termasuk Sumatera Barat. Gunung Kerinci, yang merupakan gunung berapi tertinggi di Indonesia juga berlokasi di Taman Nasional ini. Keenam, ternyata Sumatera Barat pernah jadi ibu kota Indonesia. Pas tanggal 19 Desember 1948, Bukit Tinggi itu pernah dijadikan ibu kota negara Indonesia loh. Ketujuh, Istana Pagaruyung. Istana Pagaruyung adalah peninggalan kerajaan Pagaruyung yang disebut juga Istana Basa. Letaknya ada di kota Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar. Istana yang merupakan replika dari aslinya ini dulunya merupakan tempat Raja Aditya Warman bertahta. Sumatera Barat ini juga merupakan daerah asal dari beberapa tokoh kemerdekaan Indonesia loh, termasuk Mohatta, Tan Malaka, Sultan Syahrir, Agus Salim, Imam Bonjol, Hairil Anwar, M. Natsir. Selanjutnya kita bahas tempat wisatanya. Tempat-tempat wisata di Sumatera Barat yaitu Ngarai Sianok, Danau Singkarak, Gunung Singgalang, Danau Maninjau, Taman Nasional Siberut, Air Terjun Lubuak Rantiang, Air Terjun Nyarai, Danau Kembar Alahan Panjang, Pulau Pasumpahan, Air Terjun Munguntarak. Kalau untuk makanan khas, siapa sih yang nggak tahu sama? Rendang, sate Padang, gulai kepala kakap, telur dadar Padang, gulai cincang, ketupat gulai paku, teh telur. Oke, episode Sumatera Barat cukup sampai di sini aja. Ada orang Sumbar di sini? Komen ya kalau ada, komen juga fakta-fakta menarik soal Sumbar yang gak disebut di video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya.